Ada sukacita saudara hari ini? Ada? Wah, belum nih suaranya nih. Ada sukacita saudara hari ini? Boleh tos kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau sama-sama bersorak sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, hey, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. bersorak-sorai, Bersorak-sorai, mau dengar suara yang wanita? kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. bagi Dia Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, kita percaya ada sukacita pada hari ini, amin. Kita mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Bersorak-sorai, Bersorak-sorai, yang pria mau dengar suaranya. kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, sudah bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Sudah bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang di sini cintanya dalam sama Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangannya. Semuanya lagi terlope-lope kayaknya ya sama Tuhan Yesus ya. Kita harus nyanyikan lagu ini karena kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. Oke. Boleh sarangnya sama Tuhan Yesus. Boleh ya. Kita tercinta-cinta sama Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Begitu besar kasih, Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi
tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Betapa dalam, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Katakan kepada tetanggamu, begitu besar kasih. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, Kepada tetangga yang lain, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. oh betapa dalam, Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. sama-sama kita katakan. Tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Amin, haleluya. Memang tidak ada yang seperti Tuhan Yesus, amin. Dia satu-satunya dan dia yang memberikan kuasa kepada kita, amin. Amin. Orang-orang yang telah diberikan kuasa boleh katakan yes. Yes, yes. Oke, kita mau sama-sama menaikkan lagu pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja.
diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Kami berikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan dari hati kami Tuhan. Kami menyatakan Tuhan bahwa kami kagum dan hormat Tuhan pada Engkau Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami mau nyatakan ini Tuhan dari kesungguhan hati kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu, seluruh hidupku memujimu, ku mengejarmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, Mari katakan di setiap di waktu. setiap waktu. Nyatakan jalan. Sekali lagi katakan, mari angkat tangan dulu, katakan ku berikan hatiku Tuhan. Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. nyatakan jalanmu, Sekali lagi katakan nyatakan jalanmu ya Tuhan. nyatakan jalanmu, Nyatakan jalanmu Tuhan. nyatakan jalanmu. Bapak terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berserah Tuhan kepada tunduk kepada kehendak-Mu dan kami berdiri oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami percaya anugerah dan belas kasih Tuhan boleh menaungi kami semua pada sore hari ini. Kami percaya kami disegarkan oleh Roh Kudus-Mu, kami boleh disegarkan oleh hadirat-Mu Tuhan. Itu yang menjamah setiap daripada kehidupan kami. Kami percaya pada saat ini Tuhan bekerja dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Bapak kami percaya kami serahkan semua dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu berhembus di tengah-tengah kami Tuhan. Dan firman-Mu bertembus di tengah-tengah kami semua ya Bapak. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya segala perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu semuanya
boleh berasal daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan segala sesuatu di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Katakan pada kiri kanan saudara, kamu diberkati. Kasih tos sama yang lain, katakan kamu diberkati. Amin. Apakah ada orang-orang yang diberkati dalam tempat ini? Amin. Aduh, sekali lagi, adakah orang-orang yang diberkati dalam tempat ini? Yang muda maupun yang berjiwa muda. Amin. Siap untuk berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Belum. Kurang mantap saudaraku. Ya, habis ini kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Siap berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat suaramu saudaraku. Memuji nama Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kekal sampai dengan selama-lamanya. Allah pembebas, Allah yang mengerjakan mujizat. Dan tidak ada yang mustahil bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, thank you Musik Ministry. Saudara diberkati pagi hari ini. Emang masih pagi ya saudaraku ya. Dari pagi siang kita menikmati firman Tuhan yang memberkati kita semua. Dan saya percaya saudara yang hadir di tempat ini pada sore hari ini juga pasti akan diberkati. Aduh kok kayaknya enggak. You guys gonna be blessed, engkau akan diberkati. Amen. Ya waduh kalau misalkan kita nggak menangkap hal tersebut nanti Tuhan melewatkan kita. Tapi kita nggak mau ketinggalan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Ya, dan kita percaya biar ada sungai yang baru dalam tempat ini. Dan biar ada kegerakan yang baru juga dalam tempat ini. Dan saya percaya banyak orang yang akan bangkit lebih lagi, amin. Yang muda maupun yang berjiwa muda bangkit lebih lagi menyatakan kerajaan Allah datang dan kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Jadi saudara katakan pada kiri kananmu, bangun dan pergi. Amin, bahasa Inggrisnya get up and go, benar gak saudaraku? Tapi nanti setelah ibadah aja ya, jangan sekarang. Saya mau bawa sekarang pada saat ini adalah kisah dari Saulus dari Tarsus. Saudaraku pasti udah pada tahu kisah mengenai Saulus dari Tarsus. Kita buka aja langsung dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, tapi kita baca sampai ayat yang ke-6 dulu. Kisah Para Rasul 9 inilah kisah dari seseorang penganiaya orang-orang Kristen. Saulus dari Tarsus, ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, baca sama-sama yuk, 2, 3. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat yang kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang keenam, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sekali lagi ayat 6 berkatakan, tetapi bangunlah dan pergilah. Misalnya saya bilang get up, benar ya, get up and go. Get up and go. Jadi sekali lagi saudara kenal siapa orang ini. Dia adalah Saulus dari Tarsus, salah satu seorang pemimpin dari kelompok orang-orang Farisi. Sarjana Taurat, dikenal sebagai penganiaya orang-orang Kristen. Dan orang ini bertanggung jawab terhadap orang-orang Kristen yang mula-mula mati dianiaya. Itu reputasinya dia. Saulus dari Tarsus, dan saudara perhatikan kalau tadi kita baca, ia dalam perjalanannya menuju kemana? Kemana saudara? Ya, katakan pada kiri kananmu, Damsyik. Kurang greget, bilang sama dia, Damsyik. Nanti kita akan pergi sama-sama ke Damsyik, amin. Ya, dia Saulus dalam perjalanannya itu menuju ke Damaskus atau ke Damsyik. Untuk apa? Ngapain dia ke sana? To prosecute and persecute, untuk menuntut dan menganiaya lebih banyak lagi orang Kristen, karena dia mau lebih banyak lagi orang Kristen itu mati. Dan di sini ya sedang dalam rutenya, sedang dalam perjalanannya dia ke Damsyik, dia memastikan karena dia percaya kekristenan itu adalah sebuah ancaman atau sebuah threats gitu, dan dia kekristenan itu adalah antitesis dari apa yang dia yakini selama ini sebelum dia diubahkan oleh Tuhan. Ya, pikiran legalistiknya dibatasi oleh pemahaman atau pengertian Tauratnya yang sempit. Dia nggak memahami bahwa Yesus sebenarnya datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itu waktu dia belum mengenal Tuhan. Jadi di sini ada seorang muda. Saya percaya dia masih muda, benar nggak? Saulus masih bergebu-gebu, berapi-api untuk membunuh orang Kristen. On the way to Damsyik, dalam perjalanannya ke Damsyik. Dan firman mengatakan tiba-tiba apa? Cahaya dari langit memancar dari langit, mengelilingi dia, dan kemudian Saulus ngapain?
Berakhir rebah jatuh ke tanah, saudara. Kolaps, dia jatuh ke tanah. Pertanyaannya saudara, yang bikin Saulus rebah ke tanah itu siapa? Apa dia lagi naik kuda, terus cahayanya, terus kudanya kaget, dianya kaget juga, dia jatuh juga kayak gitu. Gitu gak saudaraku? Hah? Saudara baca Alkitab gak? Saulus jatuh dari kuda gak? Ini gak ada yang berani jawab. Karena memang gak ditulis saudara. Dia nggak ditulis, ada kuda jatuh di situ nggak ditulis juga bahwa Saulus lagi ngendarain kuda. Bisa aja dia lagi jalan kaki, benar. Karena dalam record catatan yang ditulis dalam mengenai kisah pertobatannya Paulus bahkan diceritakan oleh dirinya sendiri, kisah Rasul 9, kisah Rasul 22 dan kisah Rasul 26. Semua catatan bicara mengenai apa? Ketika aku sedang berjalan menuju ke Damsyik, tiba-tiba cahaya mengelilingi aku dan seketika aku rebah langsung jatuh ke tanah. Saya percaya itu adalah kuasa Tuhan kemudian yang membuat Paulus rebah, tidak berdaya ke tanah saudaraku. Karena sebelum Tuhan bisa pakai kita, dia harus melucuti kita semua, benar gak? Dari kepintaran kita, dari pengetahuan yang kita miliki, dari kekuatan yang kita miliki. Mungkin segala ego, pride dan segala sesuatunya. Because the way to up is down, benar gak? Karena jalan ke atas itu kita harus merendahkan diri kita. Karena barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, benar gak? Saudara pernah lihat kepiting di akuarium nggak? Banyak kepiting di akuarium atau di bak. Nah mereka akan coba naik ke atas, benar nggak? Dan waktu mereka naik ke atas, temannya yang lain akan merangkak di atas badan kepiting yang lain. Gubrak, jatuh lagi, naik lagi gitu kan. Karena saling ngejatuhin satu sama lain, benar nggak? Tapi Tuhan mengatakan bahwa kita nggak jalan untuk ke atas adalah dengan kita merendahkan diri. Itu kunci supaya kita bisa dipakai Tuhan, amin. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan perlu bawa kita, perlu hempaskan kita seperti dalam peristiwa yang dialami oleh Saulus di sini. Dan saudara tahu membuat seseorang tidak berdaya. Mungkin ada di sini yang berpikir, oh ada seseorang sebenarnya selain Tuhan yang ahli juga membuat seseorang tidak berdaya. Tapi itu konteks yang lain saudaraku ya. Saudara nggak ngerti ya. Dan saudara tahu siapa yang paling banyak menulis surat di Perjanjian Baru? Pablo, benar gak saudaraku? Pedro, Pablo, Paulo, Paulus. Atau Paul juga ya saudaraku. Itu bahasa Paulus dalam berbagai bahasa. Saya katakan ini, nanti kita uji saudara. Siapa di sini yang baca Alkitab Perjanjian Baru bisa angkat tangannya? Oke, tugas saudara nanti bilang iya atau bukan gitu ya. Tugasnya bilang iya. Jadi Paulus ini menulis sebagian besar Kitab Perjanjian Baru. Karena faktanya memang dia memang menulisnya. Karena dia adalah bagian dari 12 Rasul Yesus. Yang jawab cuma Pastor Fisal, tidak gitu ya. Iya atau bukan? Bukan saudaraku. Jadi Paulus menulis sebagian besar kitab dalam Perjanjian Baru karena dia menghabiskan waktu 3,5 tahun lamanya bersama dengan Yesus berkeliling Galilea, Yudea, Samaria dan sampai ke Yeriko. Bukan saudaraku. Jadi ia menulis mayoritas Perjanjian Baru. Dipakai Tuhan luar biasa, bahkan menjadi salah satu figur yang paling penting, figur yang paling signifikan. Karena Paulus hadir saat penyaliban Yesus. Dia hadir saat Yesus terangkat ke awan-awan yang permai. Dan bahkan Yesus ada di ruangan atas di upper room saat Roh Kudus tercurah. Bukan. Jadi saudara bilang bukan, benar gak? Dia bukan semuanya itu. Jadi dia bukan bagian dari 12 rasul. Namun pada akhirnya ia menjadi salah satu figur atau tokoh yang paling signifikan. Yang paling penting selain daripada Yesus dalam Perjanjian Baru. Bahkan saya dan saudara ada di Jakarta hari ini. Kenapa? Karena Paulus ini memberitakan Injil ke orang Yahudi sehingga berita Injil bisa tersebar sampai sini. Benar gak saudaraku? Saudara nangkap maksudnya gak? Dia bukan bagian dari 12 tapi dia melakukan karya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya dan saudara mungkin bukan dari original 12. Saya dan saudara mungkin bukan bagian dari original 12. Saudara pikirkan mengenai Saulus ini. Dia bukan bagian dari 12 yang punya hak istimewa bersama dengan Yesus menyertai perjalanan Yesus 3,5 tahun lamanya. Saudara mungkin juga gak sama dengan orang lain. Mungkin ada orang yang udah tumbuh lama di gereja, benar gak saudaraku? Ketemu orang yang sudah lahir udah dari gereja gitu kan. Ya, dari kecil, dari sekolah minggu, SMP, SMA sampai akhirnya udah tumbuh besar di gereja. Dan bahkan ada orang yang begitu kudusnya, mereka tumbuh berbahasa lidah, berbahasa roh gitu. Bahkan abis lahir, mereka lahir berbahasa roh gitu kan. Mereka diberi makan firman Tuhan dan ayat-ayat keluar dari mulut mereka. Ada orang-orang memang sudah tumbuh besar di gereja, tapi kemudian bisa Tuhan kirimkan orang-orang latecomers, benar nggak? Orang-orang yang baru datang. Saudara mungkin bukan dari grup yang memang sudah ada sejak mulanya, tetapi pada akhirnya saudara tahu siapa yang akan bersama-sama dengan saudara pada akhirnya, amin.
Ya, kenyataan bahwa saudara bukan bagian dari 12, the original 12, itu tidak mendiskualifikasi saudara. Ya, kenyataan bahwa saudara gak ada di tempat ini mungkin dari awalnya, itu tidak mendiskualifikasi saudara, amin. Ya, tidak membuat saudara itu tidak memenuhi syarat. Kenyataannya saudara mungkin gak tumbuh besar atau lahir di gereja, itu tidak mendiskualifikasi saudara. Tetapi kenyataan bahwa Yesus telah menebus kita. Kenyataan bahwa Yesus telah mati bagi kita. Kenyataan bahwa darahnya telah menebus dan tertumpah di atas kita. Dan kita menerima pengampunan Tuhan. Dan apa yang dia perbuat itulah yang menentukan diri kita, saudaraku. That makes you qualified. Itulah yang melayakkan kita. Karena darahnya di atas kehidupan kita semua, amin. Bukan mengenai orang yang lama atau orang yang baru. Tetapi mereka yang tersedia bagi Tuhan, benar gak saudaraku? Mereka yang siap mau dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya di saudara tempat ini siap untuk dipakai oleh Tuhan, amin. Jadi saudara gak perlu bagian dari tim elitnya, benar gak saudara? Untuk dapat melihat kepenuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Kenapa? Karena Tuhan bisa ambil seseorang dari mana aja, kapan aja. Menurut kemauannya dia, memilih, mengubahkan orang tersebut. Dan memakainya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan gak perlu izin siapapun juga. Benar gak? Tuhan mau pakai Saulus, dia minta izin dulu sama Petrus? Enggak kan? Lalu Tuhan mau pakai Saulus, apa dia minta izin dulu sama Yohanes, negosiasi dulu? Enggak saudaraku, dia pilih siapa yang dia mau pilih. Dan dia berdayakan siapa yang dia mau berdayakan untuk bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, amin. Ya, katakan pada kiri kananmu, kamu orang yang dipilih Tuhan. Ya, amin saudaraku ya. Dan saya percaya ini sekali lagi, get up and go. Katakan pada kiri kananmu, get up and go. Amin. Ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Tuhan perlu kita untuk bangkit, pergi dan melangkah, amin. Saulus ini rebah ke tanah. Saudara tahu posisi waktu dia jatuh ke tanah, kita menggambarkan benar-benar dia rebah itu ke tanah, saudaraku. Iya kan, fell on the floor, dia jatuh ke tanah. Mukanya kan rebah ke tanah, benar gak? Korbannya dari sini aja. Ya, he fell on the floor, dia benar-benar jatuh ke tanah. Ini adalah dalam keadaan yang tidak berdaya, saudaraku. Nanti saya minta volunteer aja deh. Boleh nggak ada volunteer? Oke dah, Bro Dion deh, boleh deh. Ini Saulus badannya besar. Coba, Saulus sedang berjalan ke Damsyik, tiba-tiba kemudian cahaya mengelilingi dia. Dan seketika itu juga dia rebah jatuh ke tanah. Perlu waktu selama itu untuk rebah gitu. Mantap ini dia. Ini Saulus, dia rebah ke tanah. Ini tadi saya katakan, kadang-kala Tuhan perlu bawa kita dalam keadaan demikian, saudaraku. Untuk menyadari siapa Tuhan itu. Saudara bisa punya segala sesuatu dalam hidupmu. Saudara bisa gonta-ganti apapun dalam hidupmu. Mobil, jam tangan, apapun juga. Tapi kalau saudara gak punya Yesus, you have nothing. Saudara gak punya apapun, benar gak saudaraku? Tetapi saudara bisa orang yang hebat, saudara bisa orang yang terpandang. You have title. Sorry ya. Yon bisa nafas gak? Lepas aja Markus maskernya. Saya takut dia. Mukanya kandap sini aja gak apa-apa. Biar bisa nafas, oke. Tadi sampai mana? Benar ya saudaraku? Dan Tuhan itu menghampiri dia. Benar, waktu cahaya mengelilinginya dia mengatakan, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Itu yang yang Tuhan katakan. Secara teknis, kalau kita mau lihat secara teknis. Saulus ini gak sedang datang menghampiri Tuhan, benar gak? Saulus ini sedang datang mengejar siapa? Pengikut Kristus. Sekali lagi ya, Saulus itu gak sedang datang mengejar Tuhan. Tapi Saulus itu sedang datang mengejar orang-orang Kristen. Tapi kenapa Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Karena bagi setiap orang, musuh oknum apapun yang coba kejar saudara, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Siapapun yang mencoba menghancurkan saudara, melawan setiap anak-anak Tuhan, sesungguhnya dia sedang melawan Tuhan. Jadi saudara gak perlu khawatir. Oleh sebab itu makanya ada firman Tuhan mengatakan, God is fighting for you. Tuhan yang berperang ganti saudara. Benar, itu bicara soal keyakinan kita dalam Tuhan. Bisa aja ada musuh pada saat ini. Mungkin iblis juga sedang menuntut engkau. Sedang menuntut keluargamu, mungkin sedang menuntut anak-anakmu juga. Siap untuk menyerang mereka. Tetapi mereka yang sedang datang menyerang engkau. Sesungguhnya mereka datang sedang menyerang Tuhan. Matius 5 mengatakan diberkatilah mereka yang dianiaya oleh namaku.
Oke. Seketika Saulus rebah ke tanah. Ketika Tuhan Yesus, terang Yesus menghantamnya, matanya jadi buta. Membutakan dia, menjatuhkan dia ke tanah. Ini orang yang berkuasa. Saudara bisa bayangkan ini orang yang pintar, punya segala sesuatunya, detail dalam segala sesuatu, intelektual, brilian, orang yang berpengaruh, influensial, punya segalanya tapi rebah ke tanah. Saudara. Makanya tadi saya katakan, saudara bisa hebat, saudara bisa terpandang, saudara bisa punya apapun yang saudara bisa banggakan. Tapi waktu hadirat Allah turun memenuhimu, engkau akan tersungkur di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Saulus ini terkenal, bener gak? Kalau ia hidup di masa kini, followernya banyak. Instagramnya mungkin udah centang biru gitu, tapi gak beli punya. Benar-benar followernya banyak. Tapi he was grounded, dia berakhir rebah di tanah. Tidak berdaya, tapi saya mau katakan, tapi enggak selamanya. Karena kita tahu Tuhan mengatakan apa di ayat berikutnya? Bangunlah dan pergilah. Tuhan mengatakan bangunlah dan pergilah, benar gak saudaraku? Dia di grounded, dihempaskan ke tanah, tapi enggak selamanya. Tuhan juga gak mau kita selamanya di sini, benar gak? Tuhan gak mau kita nyangkut dalam satu musim begini terus saudaraku. Benar gak? Jadi jangan nyangkut di sini, jangan nyangkut di sini. Kita harus bangun, benar gak? Ketika Tuhan mengatakan bangun dan pergi, ada saatnya kita bangun dan pergi dan melangkah dengan iman, saudaraku ya. Jadi Yesus yang sama, yang menginginkan kita dihempaskan ke tanah. Yesus yang sama menginginkan kita kolaps ke tanah, membuat kita tidak berdaya. Artinya kita hanya bisa bertobat, hanya bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan karena gak bisa buat apa-apa lagi. Tapi Yesus yang sama memberitahu, jangan bangun dulu, sekarang bangunlah dan pergilah. Yesus yang sama memberitahu kepada kita semua. Ini bicara mengenai apa sih saudara? Ini bicara mengenai perjalanan kekristenan kita, benar gak? Ini bicara mengenai kebenaran bagi kita. Ini perwujudan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita berserah pada kehendak Allah. Dan kita berdiri dengan firman-Nya. Amin. We surrender to His will and we stand with His word. Kita berserah sama kehendak Tuhan. Tapi waktu kita berdiri dengan janji Allah di tangan kita. Kita bisa rebah tapi kita akan bangun berdiri, amin saudaraku. Kita berdoa tapi setelah kita berdoa kita akan bangun dan bangkit berdiri, amin. Kita bisa bertobat dan setelah kita bertobat kita akan bangun dan bangkit berdiri. Kita bisa menyembah dalam ketidakberdayaan tetapi kita akan bangun bangkit berdiri. Bimefol kita bisa aja jatuh tapi kita gak tinggal di situ terus saudaraku. Kalau saudara lihat pikir apa yang menjadikan seorang Kristen itu seorang Kristen? Adalah bukan karena kita sempurna. Apa yang menjadikan orang Kristen itu orang Kristen bukan karena kita melakukan segala sesuatunya dengan benar, dengan baik, dan dengan tepat saudaraku. Tetapi apa yang sesungguhnya menjadikan kita orang Kristen, kadang-kala saya katakan kita ada dalam keadaan demikian, benar gak? Tapi kita gak tinggal di situ terus. Kita bisa ada dalam keadaan demikian saudaraku. Mungkin ada orang di sini yang pernah ada dalam keadaan demikian atau sekarang masih ada dalam keadaan demikian. Tetapi apa yang menjadikan kita sebagai pengikut Kristus adalah kita bisa jatuh, tapi kita bisa bangkit berdiri lagi saudaraku. Kita bisa aja dalam keadaan yang demikian karena kehidupan bisa membuat kita ada dalam keadaan demikian. Dan memang benar hidup akan melakukan hal ini bagi kita saudaraku. Why? Kenapa? Karena tadi itu segala sesuatu yang kita coba untuk dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Dan Tuhan sekali lagi perlu memproses kita, tapi puji Tuhan adalah kita gak tinggal di situ terus. Kita mendengarkan perkataan Yesus yang berkata, engkau di situ sekarang, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau di situ. Sekarang bangunlah dan bangkit berdiri. Kasih tepuk tangan dong buat Bro Dion sini. Nanti kesini lagi ya. Bener gak? Perhatikan dong, Yesus itu gak bilang sama udah rebah di tanah, Yesus ngomong gak? Nah lu bener gak? Baru percaya, rasain bener gak? Engkau membunuh orang-orangku. Bener gak? Tuhan gini ya? Enggak, bener gak saudaraku? Enggak kan? Tuhan cuma bilang apa? Dia lihat Saulus gak berdaya rebah di tanah, dia cuma bilang, oke, bangun, pergilah. Nanti kita akan lihat apa maksud Yesus. Itu pengalaman lahir barunya Paulus, bener gak? Pengalaman konversinya daripada Saulus. Dan bahkan Yesus gak ngomong, maksudnya Yesus ini gak bertanya kepada Saulus. Tapi Yesus kasih tahu sama Saulus untuk bangun dan pergi. Kalau dalam bahasa aslinya ada tanda serunya, ada exclamationnya saudaraku. Jadi apa yang buat saudara rebah di tanah? Apakah itu sakit penyakitmu? Apakah itu sesuatu kemudian saudara mengacaukan segalanya dalam hidupmu dan kemudian saudara berakhir end up dihempaskan ke tanah? Apakah saudara hancur? Mungkin karena perbuatan saudara sendiri, saudara gak bisa buat apa-apa lagi. Dan apapun yang menyebabkan saudara terhempas ke sana, saya kasih tahu bahwa Yesus yang sama, kebenaran yang sama,
The grace, kasih karunia yang sama, bahkan belas kasih yang sama yang membuat kita bisa terhempas ke tanah. Namun dalam keagungan kasih karunia, Yesus yang sama mengatakan kepada kita semua, bangkit dan pergi, benar gak? Bangun dan pergi, get up and go. Dan Yesus bukan hanya berkata bangun dan pergi, saudaraku, perhatikan. Yesus berkata bangun dan pergi kemana? Tadi saya katakan di awal, kita akan pergi ke Damsyik. Yesus bilang bangun dan pergi ke Damsyik. Sebelumnya Saulus sedang dalam perjalanan ke kota apa? Damsyik juga, benar gak? Bukan Bali, saudaraku, Damsyik. Sama, kota yang sama. Tuhan Yesus bisa aja bilang begini sama Saulus. Oke, kamu udah bertobat, bangun pergi. Kamu akan pergi ke kota yang berbeda sekarang karena engkau mengalami pengalaman lahir baru yang luar biasa. Tapi itu bukan yang Tuhan katakan. Tuhan bilang kamu akan tetap pergi ke Damsyik. Tujuan yang sama, tapi revelation yang berbeda, saudaraku. Destinasi yang sama, tapi pewahyuan yang berbeda. Artinya apa? Saudara akan tetap pergi ke tempat yang sama kok. Bertemu dengan orang-orang yang sama. Keluargamu, tempat kerjamu, orang-orang yang belum diselamatkan mungkin, tetapi dengan orang yang sudah diubahkan. Amin. Saudara akan tetap pergi ke Damsyik. Saudara enggak lari dari Damsyik, saudaraku. Engkau akan tetap pergi ke sana. Katakan bersama-sama saya akan tetap pergi ke Damsyik. Amin. Jadi inilah Yesus lihat kepada Saulus dan berkata, aku tahu kemana engkau akan pergi, ke kota Damsyik. Bangun dan berdiri karena engkau akan tetap pergi ke tempat yang sama. Tetapi sebagai orang yang berbeda. Jadi sekali lagi saudaraku, ingat sekali lagi Tuhan gak mau kita lari dari mana-mana situasi atau masalah, benar gak? Kita akan tetap pulang ke tempat yang sama, tapi sebagai orang yang berbeda. Same destination with a different revelation. Destinasinya sama, tetapi kalau saudara pergi ke tempat kerja kan setiap hari kan. Senin juga pasti pergi ke tempat kerja kan, kecuali kalau ada yang pindah kerja hari Senin. Maksudnya pindah kerjaan gitu, nggak ada. Saudara yang semua di sini masih tetap akan kembali ke tempat yang sama kan. Itu maksudnya. Tapi saudara akan kembali ke tempat yang sama dengan pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Tapi kita harus lewati yang namanya proses tersebut, benar gak saudara? Saudara, kita mau Tuhan ubah situasi kita, benar gak? Ya, tapi Tuhan bilang enggak, gimana? Karena Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita, benar gak? Sebelum dia bisa mengubah situasi kita. Kenapa? Karena waktu kita waktu Tuhan itu mengubah kita. Dan waktu kita berhadapan dengan situasi kita, maka situasi sekeliling kita bisa berubah. Karena kita jadi pribadi yang diubahkan Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang sama Saulus, orang-orang gak akan mengenalimu. Atau paham akan engkau akan tetap pergi ke Damsyik. Tapi engkau gak akan pergi sebagai seorang penuntut dan penganiaya. Engkau akan pergi sebagai anak-anak Allah yang hidup. Katakan amin sama Tuhan. Katakan pada kiri kananmu, kasih toh sama mereka, aku akan tetap pergi ke Damsyik. Amin saudaraku. Ya, jadi apa yang luar biasa mengenai ini adalah kita ke Damsyik sebagai pengikut Tuhan. Kita akan tetap kembali pulang ke rumah kok saudaraku. Ketemu dengan mungkin orang tua, ketemu dengan suami atau istri mungkin yang sedang bertengkar, yang lagi menyebalkan atau mungkin anak-anak. Tapi karena saudara sudah diubahkan, saudara gak pulang kembali ke rumah dengan bertengkar, banting piring, banting pintu. Tapi saudara akan pulang ke rumah dan mengatakan, hei, aku dan sisi rumah tangga aku akan melayani Tuhan. Saudara menyatakan demikian, benar gak saudaraku? Saudara mungkin ada sakit penyakit yang saudara doakan bertahun-tahun mungkin gak berubah. Tapi ketika saudara tetap pergi ke Damsyik dalam hati saudara dengan sikap yang berbeda. Karena kita sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya, amin. Ya ini adalah suatu hal yang katakan sama-sama saya akan tetap pergi ke Damsyik. Amin. Karena saudara akan lihat hasil yang berbeda. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Waktu Yesus berkata pada Saulus, bangun berdiri. Dengan kata lain Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkanmu dalam musim ini. Aku tidak akan meninggalkanmu dan membiarkan engkau nyangkut di musim ini. Stuck di musim ini. Sebab itu tadi saya katakan, kita jangan nyangkut di satu musim, amin. Jangan izinkan diri kita secara emosional, secara relasional, secara finansial bahkan. Secara mental, secara spiritual tetap nyangkut di satu musim gak kemana-mana atau stagnan saudaraku. Tapi kita yang memiliki kedewasaan dan pengertian dalam tempat ini. Kita tahu bahwa ada musim untuk segala sesuatunya, benar. Ya, Raja Salomo mengatakan dalam Pengkhotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada masa, ada waktunya. Ada untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk
tawa, ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi dan ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Di dalam segala sesuatunya Tuhan bawa kita dari satu musim ke musim yang berikutnya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, ini bukan pertama kalinya Tuhan mengatakan get up and go. Ini bukan pertama kalinya Tuhan mengatakan bangun dan pergi. Saudara nanti bisa lihat ada menemukannya dalam berbagai kisah dalam Alkitab ketika Tuhan mengatakan get up and go. Tadi kita lihat dari Saulus ya. Sekarang saya mau bawa sedikit saudara ke dalam Yosua. Saudara tahu Yosua itu terkenal karena apa? Tembok ya, Yeriko. Itu dalam Yosua 6 kalau tidak salah. Tapi ada yang sering kali kita suka ketinggalan adalah di dalam Yosua pasal yang ke-7. Kita lihat Yosua pasal ke-7 ayat yang ke-6. Apa yang terjadi ini adalah justru waktu mereka dikalahkan di dalam pertempuran. Setelah mereka menang dalam tembok Yeriko tersebut berkeliling dan tembok tersebut diruntuhkan. Mereka kemudian maju dalam peperangan demi peperangan. Tapi ini waktu justru mereka dikalahkan. Dan saudara tahu apa yang Yosua lakukan di sini? Persis sama seperti apa yang dialami oleh Saulus. Dikatakan bahwa Yosua melakukan seperti ini. Dia rebah ke tanah saudaraku. Dengan mukanya, wajahnya menghadap ke tanah. Dalam posturnya di tanah. Dan dibilang sama Tuhan, Tuhan kita kacau ini, gimana ini, kita kalah perang. Yosua 7 ayat 6, baca yuk sama-sama, 2, 3. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang-orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Jadi ini yang Yosua lakukan sekali lagi, dia dengan postur ada di tanah. Saya panggil sekali lagi Yosua, boleh maju sini lagi. Tadi saya udah berubah jadi Yosua. Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Lalu sujudlah ia dengan mukanya, rebah sampai ke tanah. Postur yang sama, saudaraku. Lalu kemudian Tuhan muncul, Tuhan show up di sini. Dan saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan di ayat 10. Baca yuk sama-sama ayat 10. Yosua 7 ayat 10. 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan stand up. What are you doing down in your face? Tuhan lagi liatin Yosua. Kamu lagi ngapain di situ? Aneh gak saudaraku? Buat saya sih aneh. Kenapa? Karena Yosua lagi ngapain? Lagi sujud berdoa, benar gak? Tapi Tuhan bilang kamu lagi ngapain di situ? Ini mungkin salah satu hal teraneh yang pernah kita dengar atau kita lihat. Nah, Tuhan bilang sama dia lagi ngapain sujud doa di situ? Bukankah seharusnya kita berdoa, benar gak? Bukan seharusnya kita menyembah Tuhan, tapi Tuhan bilang, Yosua mukanya sampai merah begitu. Ngapain? Yos buka maskernya. Ya, literally Tuhan bilang sama Yosua, ngapain kamu ada di situ? Ini bukan waktunya untuk itu. Karena dalam segala sesuatunya ada masanya. Memang betul Tuhan mau kita berdoa untuk menyatakan hal-hal kehendak dan kerajaannya itu bisa terjadi. Tapi di sini Tuhan lagi kasih tahu sama kita. Tuhan lagi kasih tahu sama Yosua. Ada waktu untuk doa saudaraku. Tetapi ada waktu untuk bangkit berdiri dan melangkah dengan iman akan hal yang engkau sudah doakan. Benar gak? Ada waktu untuk berdoa tapi ada waktunya engkau bertindak dengan iman untuk hal yang sudah engkau doakan. Karena firman Allah mengatakan waktu engkau berdoa, engkau percaya sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Maka setelah kita berdoa, saudara, kita memuji Tuhan seperti kita sudah menerimanya. Kita berseru seperti kita sudah menerimanya. Dan kita bangkit berdiri, kita berjalan seperti kita sudah menerimanya, saudaraku. Dari hal apa yang kita sedang doakan, saudaraku. Jangan kita kehilangan masa atau kelewatan apa yang Tuhan coba katakan sama kita. Maka sebab itu tadi saya katakan di awal, mungkin ada beberapa dari kita dalam tempat ini, mungkin sudah bertahun-tahun saudara gak pernah bangun dan bangkit berdiri dan bertindak dengan iman akan hal yang sebetulnya saudara sudah doakan tahunan saudaraku. Kita ada terus dalam postur rebah di tanah terus menerus saudaraku, mendoakan terus hal yang sama dan gak pernah bangkit berdiri. Dan kalau saudara ada dalam kondisi seperti ini, kalau mungkin saya dan saudara stuck di dalam musim ini secara rohani, tapi Tuhan bilang sama kita semua, get up and go, benar gak saudaraku? Kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Yosua. Sampai kapan dipanggil lagi? Sampai 3 kali. Baru 2 kali. Enggak, Tuhan bilang sama kita, get up and go, benar gak? Engkau sudah berdoa. Tapi sekarang saatnya engkau bangun dan melangkah dengan iman akan hal yang engkau sudah doakan. It is time untuk engkau bertindak dengan iman. Dan biarlah iblis atau musuh itu menjadi bergetar karena engkau melangkah dengan iman. Karena selama kita masih rebah di tanah saudaraku, gak pernah kemana-mana. Iblis pun tidak akan bergetar, benar gak? Katakan pada kiri kananmu, get up and go.
Yang lain katakan get up and go. Ya, sekali lagi Yosua ini berdoa karena dia kewalahan dengan musuh yang mengelilinginya. Musuh yang coba mungkin mencuri sukacita saudara. Musuh coba membunuh iman saudara, membunuh panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Bahkan membinasakan tujuan Tuhan yang ilahi dalam kehidupan saudara. Saudara diserang dalam pikiran saudara dari dalam maupun dari luar. Tapi jadikan ayat ini deklarasi iman kita semua ya. Dalam Mika 7 ayat yang ke-8 kita lihat Mika 7 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama Mika 7 ayat 8. Udah dapat? Mika 7 ayat 8. 2, 3. Janganlah bersukacita atas aku hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Sekali lagi baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah bersukacita atas aku hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Jadikan ayat ini personal buat kita semua. Saudara punya musuh yang merongrong saudara kok setiap hari. Iblis yang senantiasa dikatakan berkeliling mengawasi sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia coba yang tadi saya katakan, coba bunuh panggilan saudara, coba enyahkan urapan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan kalau ada suara-suara yang datang sama saudara menghinamu atau mengejekmu dan mengatakan engkau tidak akan bisa bangkit, engkau tidak akan pernah bisa diperbaiki, engkau tidak akan pernah bisa dipulihkan, keluargamu tidak akan pernah bisa diselamatkan, dirimu tidak akan pernah bisa diperbaiki. Segala sesuatu yang mengatakan engkau ditentukan untuk kehancuran. Saudara bisa nyatakan kepada iblis seperti Mika katakan, hei iblis, janganlah bersukacita atas aku, amin. Saudara gak semangat ya? Katakan sama-sama saya dong, hei iblis, jangan bersukacita atas aku. Wah, terjemahan lain mengatakan stop dancing over me. Berhenti menari-nari di hadapanku. Dalam terjemahan lain mengatakan jika saya jadi kamu, saya akan berhenti merayakan saudaraku. Karena meskipun kita bisa ada dalam kondisi seperti ini, tapi saya akan bangkit dan melangkah dengan iman. Amin. Inilah seruan iman kita dan inilah sorakan kemenangan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang akan melaksanakan apa yang Dia telah janjikan. Dan Tuhan yang akan menggenapi apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita semua. Dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya percaya inilah saatnya buat kita semua untuk bangkit, bangun dan pergi. Ya, dan serukan bangun dan pergi. Get up and go. Get up and go. Amen. Get up and go. Karena iblis gak bisa tahan lebih lama lagi saudara. Untuk saudara bisa masuk ke dalam musim baru. Dan kita menantikan musim yang baru minggu depan saudaraku. Kita jangan nyangkut di tempat yang sama saudaraku. Saya senang kenyataan bahwa Saulus ini bukan bagian dari 12 rasul terpilih. Dan saya senang Tuhan Yesus gak pernah mengatakan bangun dan jangan pergi ke Damsyik. Dan saya senang dengan kenyataan bahwa Yesus berkata justru bangun dan pergi ke tempat tujuanmu, destinasimu. Dan disitulah, karena tempat itulah orang-orang perlu melihat the new us, benar gak? Orang-orang perlu melihat kita yang baru saudaraku. Kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ini yang terakhir saudaraku, masih bisa? Saya undang Paulus kali ini datang ke sini. Habis ini mesti traktir makan. Boleh lagi rebah di tanah saudaraku. Tuhan bilang apa sama dia? Bangun dan pergilah ya, get up and go. Saya mau coba bangunin, siapa namanya? Saulus ya. Ini berat juga. Sakit gak? Sakit katanya. Saya coba bangunin lagi deh. Bangun ya, kan Tuhan bilang bangun dan pergi kan, bangun. Gak bisa. Saudara nangkep gak maksudnya? Ada orang-orang yang akan coba bangunin kita, tapi malah bikin kita tambah damage, bener gak? Karena mereka gak ngerti cara angkat saudara secara rohani. Tapi waktu Tuhan bilang sama kita, get up and go, itu adalah firman-Nya. Amen. Karena kita gak bergerak berdasarkan apa yang kita lihat. Kita bergerak berdasarkan apa yang kita dengar oleh firman-Nya. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sekali lagi waktu Tuhan kasih instruksi kepada Saulus, bangun dan pergilah. Tepuk tangan lagi buat Paulus sekali lagi saudaraku. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ini ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul 9 tadi. Ayat 8. Baca sama-sama yuk.
Saulus bangun dan berdiri. Kalau dari bahasa Inggrisnya dikatakan he picked himself up. Dia bangun, dia bangkitin dirinya sendiri, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita. Saya mau kasih tahu, saudara. Tuhan sudah berfirman sama kita semua. Tapi kita menantikan terus ada orang, konfirmasi demi konfirmasi dan terus menerus. Tapi sesungguhnya waktu Tuhan sudah berfirman kepada kita, firman-Nya adalah kuasa yang memampukan kita untuk kita bisa angkat diri kita sendiri dan masuk ke dalam musim yang baru. Amin. Apa yang Dia telah firmankan, apa yang Dia telah berikan kepada kita semua itu telah memenuhi kita. Maksudnya Tuhan memberikan sesungguhnya apa yang kita perlukan untuk bangkit dan berdiri. Angkat dirimu dan masuk ke dalam musim berikutnya dalam kehidupan kita semua. Jangan salah ngerti ya saudara. Bukan berarti kita gak boleh dibangkitkan orang lain, bukan. Karena orang lain sudah membangkitkan kita dengan cara yang Tuhan berikan. Tapi kita yang harus memilih to pick ourselves up, untuk membangunkan diri kita sendiri ke destinasi. Mungkin masih sama, tapi revelation yang berbeda. Amin. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri pada saat ini. Firman-Nya sudah selesai. Ya, saudara diberkati. Ya, saya percaya kita semua menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita juga. Karena akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kita gak mau kelewatan, kehilangan apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Angkat tanganmu pada Bapa di surga. Bapak terima kasih Tuhan, sekali lagi kami percaya Tuhan. Biar firman-Mu yang berbicara kepada kami semua. Urapi kami semua Tuhan. Dan persiapkan kami, karena kami tahu bahwa Engkau-lah yang melesatkan kami dalam destiny yang Tuhan berikan kepada kami. Juga bagi gereja ini dalam tempat ini Tuhan. Kami adalah bagian dari keluarga Allah dalam tempat ini. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Yang baru maupun yang lama. Yang muda maupun yang tua ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau sanggup mengubah kami. Mengambil kami. Memenuhi kami dengan kasih karunia-Mu. Dan memberdayakan kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga waktu kami pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Orang-orang akan melihat bagaimana kami diubahkan. Mereka akan melihat bagaimana kasih Yesus dinyatakan. Mereka akan melihat bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, dan membangkitkan mereka yang butuh dibangkitkan. Tuhan pakai kami semua, penuhi kami semua. Yang buka hati kami pada saat ini bagi Roh Kudus. Yang jamah kami, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami boleh nyatakan bahwa kami dan seisi rumah tangga kami akan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami akan tetap bangun dan berdiri setelah kami berdoa. Setelah kami merendahkan hati kami. Setelah kami bertobat Tuhan, kami akan bangun dan berdiri dan melangkah. Dengan iman akan apa yang telah kami percaya Tuhan untuk kami doakan. Sehingga kami boleh menerima apa yang kami doakan Tuhan. Seperti kami sudah menerimanya. Berkati setiap daripada kami pada saat ini Tuhan. Pulihkan mereka. Sembuhkan daripada umat-Mu pada saat ini Tuhan yang membutuhkan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat daripada Tuhan boleh turun mengalir. Penuhi tempat ini kami percaya pada saat ini Roh Kudus. Kami minta kepada-Mu ya Bapa. Penuhi kami semua dengan api-Mu Tuhan. Fill me. Penuhi saya Tuhan. Penuhi saya Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berhenti berkata penuhi kami. Sampai kami dipenuhi. Sampai kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu. Tuhan penuhi kami semua. Kami perlu jamahan-Mu. Kami perlu kasih-Mu pada saat ini. Tuhan lewat setiap hati, setiap orang pada saat ini Tuhan. Jamah mereka, penuhi mereka Tuhan. Penuhi mereka semua Tuhan. Dan mereka boleh disegarkan di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami menyembah, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin, 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 dan amin. Saudaraku, amin.